Gila ini persatuan Indonesia mengancam persatuan, tapi untung kita ada Pancasila. Nah ini bagi kami ya, partai politik ini banyak gagal. Oh, salah satunya di kaderisasi. Partai politik bagi kami hari ini tidak berhasil melahirkan calon pemimpin yang baru sesuai perkembangan zaman, tapi lebih halus. Kita jagalah persatuan. Urgensinya buat bangsa nih apa sih, Bang? Jumpa lagi. Wah, kita kali ini ada di tempat keramaian seru bersama orang besar. Belum besar. Belum akan besar. Amin. Amin. Orang kalau suka merendah hati begitu. Aku panggilnya apa nih, Bang Akrom boleh. Bang Akrom. Oke. Bung juga lebih bagus. Bung ya. Bung Akrom. Kalau di sini, Bang, di orkes, ini nggak diperkenalkan, Bang, tapi memperkenalkan diri, Bang. Oh gitu ya. Boleh, Bang ya. Langsung buat orkestra orang besar kita. Silakan, Bung. Nama saya Akrom Saleh, sekarang sebagai Ketua Umum Kornas Jokowi Milenial, yang sekaligus sekarang Ya. menjadi Sekretaris Umum di Tim 8 Relawan Jokowi bergerak bersama Prabowo. Mantap kali, dan menang pula, Bang. Amin. Harus menang ya. Atas dulu kita, Bang. Apa sebagai ini tolong dibantu suaranya dibikin sini boleh, Bang? Perjalanannya nih, Bang, biar lebih banyak lagi orang tahu. Oke. Abang nih memulai ini awalnya gimana, Bang? Mulai dari mana nih? Pergerakan Abang atau karir aktivis atau politik Abang nih? Oh, kalau sebagai aktivis mahasiswa tentunya dari tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Saya sebagai aktivis pergerakan di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Oke. LMND kalau di sini. LMND, ya. Ya, di situ kita banyak belajar tentang negara, Tentang rakyat. siap. Ya. Jadi di LMND itu yang penting empati. Empati. Jadi kita harus peka terhadap persoalan rakyat. Oh. Nah, maka kita sambung di tahun 2011 pada saat Pak Jokowi masuk DKI Jakarta. Oke. Ini agak-agak mirip dengan platform perjuangan kami di saat kami masih sebagai mahasiswa. Oke. Contoh, Oke. kesehatan gratis, Oke. pendidikan gratis. Nah, kami teriak ini sudah tahun 2000-an. Kita demo pemerintah pada saat itu bagaimana menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Kerinduannya itu, Bang, ya? Iya, jadi platform perjuangan seorang Pak Jokowi itu mirip-mirip. Oke. Nah, maka kami cemplungkan diri untuk mendukung seorang Pak Jokowi. Oke, pada saat itu ya. Itu 2011. Oke. Sampailah 2014 beliau mencalonkan sebagai presiden. Beliau mencalonkan diri sebagai presiden, masih perjuangannya perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Ya, salah satunya tadi kesehatan, pendidikan, kan terbukti di masa Pak Jokowi. Ya. Seluruh rakyat merasakan itu. Ada kartu Indonesia Sehat, gitu-gitu ya, Bang. Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Oke. Sampai 2019 tetap kita bersama dengan Pak Jokowi. Kemudian pada saat Pilpres kemarin nih, Ya. sempat bimbang. Kemana Pak Jokowi? Oh. Oke. Rambut putih atau ke janji-janji manis Oke. atau ke Pak Prabowo? Oke. Nah, sehingga apa?
kami waktu itu banyak membaca gestur politik Pak Jokowi. Yang dibaca gestur politik Kami Pak baca Jokowi. tuh di awal itu ada gestur politik. Oke. Meskipun Pak Jokowi bilang rambut beruban, berkerut, tapi itu bukan menjadi patokan kami. Oke. Oh, itu waktu itu sense-nya udah ada situ tuh ya. Oh, ada. Bukan hanya itu gitu ya. Iya, bagi kami rambut putih, kepala berkerut bukan hanya Ya. bukan hanya satu orang, tapi banyak sosok. Artinya ini masih abstrak Pada saat itu. pada saat itu. Oke. Terus? Selanjutnya apa? Selanjutnya kita putuskan siapa sih yang paling terlihat berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang baik dari Pak Jokowi. Oke. Salah satunya hilirisasi. Kemudian IKN. Oke. Ini kami hanya lihat ada di Pak Prabowo. Oh. Waktu itu klik niatnya di Pak Prabowo ya, Yes. tadi itu ya. Hilirisasi IKN. IKN. Oke. Selanjutnya apa? Khususnya kami dari Kornas Jokowi Milenial, pada saat Pak Prabowo itu banyak menyambangi Mas Gibran di Solo, Oke. kita semakin baca itu. Artinya apa? Disinilah kami menilai Pak Prabowo membuka jembatan emas bagi generasi milenial. Siapa sosoknya? Ya sosoknya Mas Gibran. Artinya di sini Pak Prabowo berhasil dan berani memotong satu generasi. Generasi yang sudah banyak dosa. Kalau generasi milenial, Gen Y, Gen Z, Ya. ini dosa politiknya masih nggak ada, masih Oke, dikit. Oke. Beliau potong generasi X. Siapa generasi X? Contoh 01, 03. Ya. Nah, itu generasi X. 50 ya. Itu banyak dosa itu. Bang, nyambung tadi nih seru nih, pemirsa seru nih, orkestra di rumah seru nih. Kita sering dengar ya pemotong generasi ya kan dari situ. Sebenarnya Bang, urgensinya potong generasi tadi Bang, urgensinya buat bangsa nih apa sih Bang? Oke. Jadi gini. Kita tahu selama ini bagi kami ya, partai politik ini banyak gagal. Salah satunya di kaderisasi. Oke. Di kaderisasi. Kaderisasi. Kenapa banyak partai politik tidak berhasil melahirkan generasi-generasi muda yang punya prestasi? Atau kaderisasi yang memang memiliki karakter program kerakyatan. Ya. Pak Jokowi salah satu kader terbaik Ya. pada saat itu. Pada saat itu. Kami lakukan ada riset. Oke. Salah satu yang memiliki program kerakyatan hanya Pak Jokowi. Nah, pada saat Pak Jokowi lahir dan berhasil menjadi presiden sampai detik ini, kita belum melihat itu dilahirkan kembali oleh partai politik. Oke. Yang ada melahirkan para koruptor, melahirkan politisi yang hanya mengujar kebencian, menciptakan konflik SARA. Ya. Tambah lagi kita bicara teknologi, di mana dunia sedang mengalami Ya, perubahan, ya. lompatan teknologi yang begitu cepat. Harusnya cepat. Kalau baby boomer, Gen X, nggak nyambung. Tapi kalau seusia Mas Gibran yang bicara teknologi, ini nyambung. Karena kenapa? Saat ini tidak bisa kita kalau tidak bicara politik sekarang kalau tidak di backup dengan teknologi. Ya. Nah, kalau maaf saya tidak merendahkan kemampuan baby boomer. Ya. Kader-kader politik kader-kader partai politik yang sekarang cenderung politik konvensional. Ya. Kita tidak meremehkan itu. Tapi faktanya hari ini memang kita harus menguasai teknologi informasi. Kalau tidak kita ketinggalan terus. Itu hal yang wajib. Wajib dong. Wajib. Sangat wajib. Ini serunya gini, orkestra di rumah ya. Kita jadi tahu jawaban aslinya. Kenapa sih harus potong generasi? Dan apa itu potong generasi yang dimaksud? Supaya tadi jawabannya ketemu nih. Gitu kan, bahwa generasi-generasi dianggap tidak
sebelumnya tidak melahirkan kader-kader yang baik untuk bangsa. Betul. Kurang lah Bang ya. Partai politik bagi kami hari ini tidak berhasil melahirkan calon pemimpin yang baru sesuai perkembangan zaman. Itulah poin. Yes. Maka Kornas Jokowi Milenial memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena sebagai simbolnya adalah Mas Gibran mewakili generasi milenial. Ya. Masuk. Artinya secara politik kita terakomodir. Ya. Kita memiliki kesempatan dengan adanya Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada Pada generasi muda. Jadi Melalui kita punya ada hope ke depan. Kita partainya hari ini kita lihat partai politik. Saya tidak sedang menyerang partai politik, tapi kita melihat faktanya. Oke. Bahkan yang muda-muda ditendang, dipecat. Kader-kader terbaik partai kemarin banyak dipecat-pecat. Salah satu misalnya kalau kita mau Ya. lucu, Langsung aja Bang, nggak apa-apa, ya. Bang. Nggak apa-apa. Kayak Budiman Sujatmiko, orang-orang terbaik. Ya. Muarar Sirait. Ya. Kan sayang yang kayak gini anak-anak muda Ya. yang generasi-generasi Ya. paling tidak paham dengan apa teknologi, perkembangan politik yang berbarengan paralel dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi. Paling tidak mewakili spirit kemudaan Iya dong. untuk Iya. bangsa. Paling Ya. tidak. Paling tidak itu ya. Emang sih Bang, sebenarnya gini, salah satu kerinduan kami juga Bang di orkes ini Bang. Kan sebenarnya gini, memberikan memang informasi kenapa sih, tapi yang real gitu loh. Tidak pakai bahasa-bahasa yang politis lah ya, diplomatis. Tapi ya ini keren nih. Ini keren nih. Ini beneran nih. Tapi kita kayak ada kopi datang tuh Bang. Boleh sambil biar agak rileks sedikit kawan. Terima kasih Tim. Thank you. Atau lagi Kreatif. gula. Oke, satu. Ya bareng deh kita. Lanjut ya. Nah, hal yang menarik itu berarti gini Bang. Kalau Abang tadi bilang bahwa ini adalah salah satu proses menuju potong generasi untuk melahirkan generasi-generasi yang baik, anak-anak muda yang baik untuk bangsa. Berarti Bang, kalau dikaitkan, bisa nggak dikaitkan dengan gini, kondisi yang ada ini kan sekarang kan rame nih Bang, hak angket, makzulan, waduh berat banget tuh kayaknya tuh. Bisa dianggap gini nggak Bang dari kacamata Abang? Bung Doni gitu ya, bisa dianggap bahwa ini adalah salah satu upaya agar kita tidak sampai ke langkah itu Bang, tidak maju gitu. Ya, jadi gini, ya itulah saya bilang tadi ya. Sebenarnya kalau kita bicara dunia ini sedang mengalami perubahan yang begitu cepat, maka dalam negeri secara politik kita selalu Konvensional. selalu terbelakang. Kenapa terbelakang? Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi itu, kita akan 2045 itu adalah Menuju Indonesia Mas. di mana anak-anak muda kita tertinggi di sini. Oke, bonus demografi. Bonus demografi. Maka hari ini harus dipersiapkan. Dari apa? Dipersiapkan dari dalam perut. Bagaimana dalam perut? Itulah ibu hamil diberikan gizi. Oh iya. Oke. Jangan stunting nanti. Maka kalau di Pak Jokowi memiliki program berantas stunting. Oke. Ibu-ibu kurang gizi dikasih gizi, dikasih makan yang baik. Kemudian dikasih makan gratis nanti oleh Pak Prabowo. Ya, anak-anak Makan bergizi lagi, perut keluar dia. Sekolah gratis. Udah nggak pusing nanti orang-orang yang dalam tanda petik tidak mampu. Oke. Nah, ini yang tidak pernah dipikir oleh para elit politik. Selalu berpikir yang selalu jangka pendek.
Kalau ini kita sudah bicara tahun 2045, siapa yang berpikir hari ini? Hanya Pak Jokowi. Dengan segala resiko yang dia tempuh. Dengan segala risiko yang ditempuh. Siapa yang kemungkinan berkomitmen untuk melanjutkan? Ya itulah Pak. Maka saya kembali lagi dalam pertanyaan Bung tadi. Ada angket, ada pemakzulan. Oke. Ini kita breakdown satu-satu. Saya bicara dulu persoalan hak angket terkait Pilpres kemarin. Ini hak konstitusi DPR ya. Iya, iya. Artinya sah-sah saja di dunia, di alam demokrasi ini. Monggo aja lakukan penyelidikan. Hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Kurang lebih apa yang dilakukan kebijakan pemerintah, menyelidiki persoalan-persoalan ini. Iya, iya. Ayo monggo aja tuh. Ya silakan aja. Lebih bagus buka-bukaan bila perlu. Kalau mereka berhasil menemukan kecurangan, buka. Iya, iya. Tapi kalau berhasil menemukan kecurangan dari kelompok yang bukan dari 02, buka juga dong. Iya, iya, iya. Ini tuh Fair. harus fair. Kita setuju aja itu. Artinya lakukan, kami dukung. Karena itu hak konstitusi DPR. Nah, kalau ada apa namanya bahasa-bahasa sumbang sampai pemakzulan Pak Jokowi, ini yang aneh. Masalahnya di mana Pak Jokowi? Iya. Aneh. Iya. Dia kerja Iya, iya. berdasarkan undang-undang, dia jalankan. Program janji-janji politiknya dia jalankan. Iya. Kan aneh aja. Ada yang teriak pemakzulan. Artinya apa? Di sinilah tidak ada edukasi politik oleh elit-elit politik. Mengkritik itu boleh, tapi jangan pribadinya Jokowi. Masa pemakzulan kepala negara? Iya. Ini aneh aja. Bagi saya agak aneh itu. Ini bagi saya tidak mengedukasi politik. Kemarin kita sempat bilangnya gini bang, nggak nyambung. Kayaknya Karena kedua kesebelasan atau tiga kesebelasan bertanding di sebuah lapangan, yang dikritik nonton. aneh kan? Aneh. Ada pemakzulan. Kalau hak angket monggo aja lah. Kita nggak bisa melarang itu. Karena itu memang hak konstitusinya DPR. Ya silahkan aja. Justru kita senang kalau ada dilakukan penyelidikan oleh DPR. Tapi dengan catatan tadi, kalau ada kecurangan yang dilakukan oleh 0103, buka juga. Iya, biar sama-sama buka-bukaan nih. Buka, Akhirnya. biar rakyat yang menilai. Tapi kemarin bang gini bang, kadang-kadang gini. Kalau saya analoginya gini bang, Iya. dalam sebuah pertandingan, semua strategi boleh digunakan, semua taktik boleh digunakan, dan kita bersepakat aturan dan strategi yang akan digunakan bebas. Tapi setelah ada yang menang, baru teriak curang. Baru teriak curang. Memang kalau kita lihatin historis dalam Pilpres, selalu yang kalah itu teriak curang. Selalu Teriak curang. Kan sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi. Iya, iya. Silahkan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Kan ahli-ahli hukum dari pihak 01, 02, 03 semua memiliki ahli hukum. Tapi itu ada Pak Mahfud MD di sana juga ada ahli hukum. Apa gunanya MK? Kalau nggak bubarin aja MK. Tapi itu pun kan sekarang udah diserang, Bang. Dia bilang katanya kan MK udah nggak kredibel itu. Makanya langsung aja Jokowi turun. Nah, itu yang saya bilang tidak mengedukasi tadi. Ini yang harusnya kita mengedukasi politik yang baik lah kepada rakyat. Mereka ini kan orang-orang yang berpengalaman di bidang politik, negara, politik. Artinya mereka nggak kekurangan lah secara pengalaman dan pendidikan. Harusnya kita memberikan edukasi kepada rakyat. Iya. Kalau memang dianggap curang, itu ada MK, silahkan ke MK. Kenapa harus teriak-teriak pemakzulan? Kalau hak angket ya sudah silahkan aja lah. Saya setuju secara pribadi, organisasi setuju. Buka aja sekalian, tapi dengan catatan tadi saya kembali tegaskan. Buka juga kalau terjadi itu ketahuan ada 01, 03 melakukan kecurangan, buka juga. Jangan main tuduh-tuduh aja. Akhirnya begitu ya Bang. Akhirnya siapa? Aduh. Ya kira gitu. Boleh nggak sih Bang buka-bukaan Bang?
Kalau menurut abang, ini ada ini nggak sih bang? Ada kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok khusus nggak sih sebenarnya mengorganisir ini supaya ujungnya Indonesia chaos? Atau nggak maju lah ya, bahasa ininya kan akan ke situ ya. Nah, kalau kita tinjauan visualisisnya dari politik internasional, tentu banyak yang tidak suka dengan kebijakan ekonomi politiknya Pak Jokowi. Salah satunya mengenai hilirisasi. Hilirisasi itu. Yes, hilirisasi ini jelas bagi para mafia tambang, bagi yang kemarin keenakan mengambil mentah dibawa ke luar negeri tanpa diolah dalam negeri itu, ini yang orang yang marah. Itu jelas lah itu. Selama ini puluhan tahun, selama Indonesia merdeka, bahan mentah kita, galian tambang kita, mentah-mentah dibawa ke luar negeri, yang isinya bukan hanya emas, ada titanium, ada tembaga, isinya hanya izin tembaga. Izinnya hanya izin besi, izin nikel, tapi kandungan di dalam dibawa mentah-mentah ke sana lebih banyak daripada itu. Maka di masa Pak Jokowi, hilirisasi salah satunya harus memiliki smelter di sini. Oke. Harus sudah bahan jadi yang dibawa. Nah, ini banyak negara-negara yang anti hilirisasi, inilah yang tidak menginginkan kita. Persatuan Pancasila ini, persatuan Indonesia mengancam persatuan, tapi untung kita ada Pancasila. Jadi Terus. jelas tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kami mendukung Pak Prabowo itu salah satu ingin melanjutkan hilirisasi, karena ini juga perjuangan kami dari sejak waktu awal tahun 90 sampai 2000 kami pun lahir, itu pun salah satu perjuangan kami. Kalau dulu bahasanya, tapi ngeri bahasa dulu. apa tuh bang? Rampas aset asing, nasionalisasi. Kan serem. Hilirisasi ini bagi kami sama, tapi lebih halus. Sampai lah. Contohnya apa? Salah satu Freeport yang hari ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kita miliki menjadi 51%. Dulu kita cuma 9% sebelum Pak Jokowi. Iya. Ya betul, itu bukti nyata itu. Itu bukti nyata. Nah, ini kan salah satu dari proses hilirisasi. Oh, itu Nah, banyaklah negara-negara luar yang tidak suka dengan kebijakan ini. Maka hari ini guncangan politik, tsunami politik yang sudah kita lalui sampai hari ini, saya kira sampai Pilpres hari ini pun alhamdulillah bisa kita lalui. Iya. Saya jadi tahu banyak nih. Jadi lebih clear nih. Siap. Berarti, nah kalau menurut pandangan Bung Doni ya, menyikapi kejadian yang ada sekarang, peristiwa-peristiwa politik yang ada sekarang, timeline politik yang ada sekarang, menurut Bung sampai menunggu pada masa proses pelantikan Pak Prabowo, Persoalan politik. ya menurut Bung akan gimana Bung? Apa namanya proses pemakzulan angket ini akan segimana Bung? Kalau menurut saya, kalau mau minta kepada pihak-pihak, baik ini juga untuk kami loh. Iya. Satu, kita jangan jumawa untuk kawan-kawan yang merasa menang hari ini. Oke. Kita tunggulah untuk hasil KPU. Oke. Secara resmi. Oke. Hari ini memang kita akui, ini kan masih quick count Belum selesai ya Bang? belum selesai. Ya. Kita tunggu hasil pengumuman Pada tanggal 20 Maret nanti ya. itu untuk ke kita ya. Oke. Jangan sampai kita juga jumawa Ya. dengan hasil itu. Nah, untuk pihak yang merasa kalah, kita jagalah persatuan.
Saatnya sekarang ini bersatu. Saatnya bersatu. Banyak contoh lah sekarang. Apa kurangnya dulu Budiman Sujatmiko dengan pemerintahan Orde Baru yang dalam tanda petik Pak Prabowo dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Oke, iya. Toh mereka bisa bersatu sekarang. Ya, kita contoh lah kedewasaan itu. Pernah ditangkap kok. Nah, kedewasaan inilah yang penting. Yang kedua, 2019 pada saat Pak Jokowi menang sebagai presiden 2 periode, Pak Prabowo itu dengan Legowo sama-sama naik kereta. Nah, iya, aku ingat tuh Bang. Ya, ini kan sebagai simbol bahwa begitu tegangnya politik, seorang rival tapi bisa bersatu. Bisa bersatu. Bahkan sekarang banyak yang bilang udah soulmate, Bang. Iya. Apa edukasinya untuk itu? Inilah bapak bangsa, seorang negarawan. Dan negarawanannya. Oke, kita kemarin kita bertanding, gua kalah, gua sportif jiwa Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo menyontohkan itu dan Pak Jokowi kepada rakyat. Gini loh, kita berantem boleh secara politik. Caranya gini loh abis ini. Habisnya caranya begini, bersatu lagi kita. 24 itu kembali dicontohkan. Tapi ada segelintir elit politik yang tetap selalu memberikan manas-manasin rakyat. Iya. Ya ini kembali lagi, makanya tadi saya bilang, ini kembali lagi ke zaman Dia diajak kembali ke zaman sebelumnya. berantem terus, suami istri berantem beda pilihan. Iya, betul. Harusnya diedukasi lah. Kawan jadi musuhan, jadi nggak bisa ngopi bareng. Kita lihat lah cara-cara Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak pernah menyerang kok. Iya. Dia kelihatan. Bahkan dia diserang, nggak balas. Nah, harusnya apa? Saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sekarang ini berdebat itu udahlah, jangan saling serang. Tapi saling memberikan gagasan dan ide. Rakyat kita edukasi. Tapi kemarin yang nyerang kan kita lihat siapa. Iya. Kita jelas banget tuh. Akhirnya mendapatkan balasannya masing-masing. Yes, dapat balasannya apa oleh rakyat? Inilah rakyat. TPS. TPS. Tahu-tahu, Ada yang mirip lagi Bang. Angkanya ada yang mirip itu. Iya, dibilang 5 sama 11 ada yang mirip itu. Aduh. sama rakyat ya kan. Akhirnya kalau versi Quick Count 0-2 menang. Iya. Ya. 0-2 menang. Iya. Ya itulah ya. Quick Count-nya juga udah hampir selesai. Kita tunggu aja lah. Iya. Cara Intinya menurut saya sih, kami berharapnya elit politik nasional dapat memberikan edukasi politik yang baik lah. Tahun 2024 ini memang tidak sekeras 2019. Nah, saatnya lah kita bangun bangsa ini, negara ini sama-sama. Karena ini kan tadi sudah ada contoh yang baik dari orang yang berseteru tegang sekarang menjadi soulmate, kata Bung tadi kan. Yoi. Nah, ini kan harusnya itu diteruskan, dilanjutkan. Saatnya bersatu lah sekarang. Persatuan itu penting. Karena tantangan kita ke depan ini kan tantangan yang sangat-sangat luar biasa. Tambah lagi terjadi perang Ukraina-Rusia, perang Israel-Palestina, krisis pangan sudah menghantui dunia. Ini kan harus kita hadapi bersama. Itu Bang, terakhir kan diarahkan ke beras tuh Bang. Nah, Isunya diarahkannya tadi kan bicara global pangan, terus diarahkan suara kita beras juga tuh yang lagi. masalah beras. Nah, beras ini kan kita lihatlah, kita percayakanlah dengan pemerintah. Ini persoalannya dipecahkan pemerintah seperti apa nanti. Tapi saya yakin ini enggak lah Iya. persoalan beras. Iya. Yang menarik tadi Bang, yang menarik juga tadi Abang sempat Bung Doni ini sempat sebut untung kita masih ada Pancasila Ya, sebagai pemersatu. pemersatu. Kalau di kita kemarin sempat bahas juga, Bung, Pancasila ini bukan sekedar cuman simbol, tapi harusnya itu memang baiknya memang dipraktekkan sebagai kehidupan sehari-hari. Yes. Menjadi falsafah bangsa gitu. Nah, sekalian agak promosi nih orkes nih.
kita Bung, kita para orkestra kemarin udah sempat bicara sedikit soal program Pancasila ya Bung ya. Nanti kita lanjutkan di edisi berikutnya ya Bung. Siap. Kalau di sini kita nggak sebut episode, kita sebut edisi. Edisi. Soal Pancasila menarik karena begitu ngomong sama Bung Doni, para orkestra, itu turunan Pancasila gimana pentingnya untuk perekatan dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Ya. Mantap, harus nonton habis ini. Next edisi kita bicara itu ya. Oke. Pak Jokowi sudah terapkan itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. IKN dibangun untuk pemerataan ekonomi. Iya. Supaya jangan di kita terus nih. Iya. Indonesia centric. Nah, Itu bagian dari implementasi Pancasila. nah itu kadang-kadang orang nggak paham, Bang. Nggak paham. Nggak pahamnya gini, Bang, dengan bahasa yang sederhananya gini. IKN project. Proyek. Padahal Padahal efeknya banyak. Nah, padahal di balik itu inilah sebenarnya implementasi dari keadilan sosial tersebut, Indonesia sentris. Bro, Indonesia sentris, Bro. Bukan cuma project, Bro. Aduh, seru banget nih. Bung Doni, Ya. di Orkes TV sudah memulai juga. Kita sudah memulai juga. Woi, keren dong. Setiap kali di akhir edisi kita mencoba membumikan kembali Pancasila dengan cara penyebutan sila-sila Pancasila secara mutar. Oke, Kita mulai Bung ya. kita mulai. Kita mulai dari siapa? Oke. Dari Bung nih. Dari Bung aja. Oh, dari Bung. Pancasila sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila 2, boleh yang belakang boleh. Bung Baba. Manusia yang adil dan beradab. Oke. Kita. Persatuan Indonesia. Gue yang banyak nih. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 Bung, kita bareng-bareng Bung ya. Oke. 5, keadilan Keadilan sosial sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes, thank you Bung. Makasih Thank you, banyak thank Bung you. ya.